Semua nanti yang bisa merubah itu memang kalau ternyata anak-anak muda ini lebih pakem di ajaran leluhur dan cara-cara tradisional, yaitu perubahannya pun akhirnya nanti bisa terjadi di era-era kerajaan waktu itu. Terus pentingnya ajaran leluhur tempo dulu atau yang terdahulu bisa balik ke zaman sekarang itu apa kira-kira? Pentingnya ya, pentingnya itu gini, leluhur dulu ini memang banyak yang berbeda keyakinan ya, tapi di dalam keyakinan itu masih dipupuk nilai budi pekerti. Jadi akhirnya nggak ada perdebatan bahwa keyakinanmu ini salah, keyakinanmu ini benar kayak gitu. Nggak ada perdebatan di situ. Karena apa? Di dalam suatu keyakinan itu waktu di zaman leluhur sudah ditanam nilai-nilai budi pekertinya, budi luhurnya. Itu kan sebenarnya sebagai acuan ya? Iya, sebagai acuan. Nah sekarang cobalah diterapkan seperti itu, rukun nanti Nusantara ini. Nilai budi itu apakah yang dinamakan, mungkin yang dinamakan ini ya, agama budi itu bener nggak? Kalau budi itu bukan agama, tapi bukan, ageman, pegangan. Oh gitu ya. Gitu. Bukan agama tapi ageman budi gitu ya. Pegangan. Gitu. Ya dasarnya memang harus itu sih yang ditanamkan itu. Ya, Cing ini kan hobinya napak tilas ke makam dan belasan para leluhur. Ya. Pernah nggak ada kejadian yang di luar nalar pernah Cing alami ketika berkunjung ke salah satu makam leluhur? Bisa diceritakan deh? Oh ya. Sering. Gimana itu deh? Sering. Bisa diceritakan ya sebagian kecil itu saya kan sering di Kediri ya. Jadi sering di napak tilas di Kediri. Ada kejadian, kalau pernah tahu tempatnya itu di situs Calon Arang gitu. Itu orang kan pasti berpikirnya wih ngeri gitu kan. Nah, cuman saya sih memang sering ke situ bukan perkara ngerinya, tapi soal ilmu yang leluhur punya itu kan untuk saya pelajari. Nah, waktu ke situ saya tuh malam-malam sama teman-teman itu ada seperti tungku yang untuk areng itu loh. Oh ya, untuk menyan. Nah, itu kan mati. Sebenarnya mati, ndak ada kayak bekas-bekas dibakar. Dibonang itu, bonang. Ya itu nggak ada bekas dibakar. Nah, waktu kita masuk di sini ini ada 2 orang. Jadi ada 2 orang yang lagi ritual, saya baru datang. Nah, tempatnya itu yang untuk bakar areng itu ada di belakangnya orang 2 ini. Saya lihat memang nggak ada bekas api di situ. Saksinya juga banyak kok. Nah, tiba-tiba waktu datang, plus namanya api itu. Iya, 1 meter ya, pas itu ya, 1 meter. Duh, kok urep bisa? Ya, saya sih di dalam hati disambut ya kayak di panggung aja, plus keren. Kira-kira energi apa itu yang bisa menyalahkan api itu? Itu sebenarnya energi gini, itu energi dalam diri. Vibrasi kita ke petilasan itu nyampe. Sinkron jadinya ya? Sinkron. Yang jadi akhirnya dia terbakar itu antara angin sama api. Jadi gesekan ya? Di saat vibrasi kita masuk plus, nah ini seperti
ibaratnya kayak menyatu sama kita gitu kan. Ya itu jadilah suatu kasunyatan itu tadi, wah kenyataan ini bahwa ya itu hal-hal yang tidak kita nalar akhirnya terjadi gitu kan. Banyak Pernah yang nggak terjadi. Diajeng ditemui bahkan didatangi para leluhur seperti raja-raja yang sangat dahulu? Pernah, dan itu memang sering, tapi itu untuk menuntun, terus juga memberi suatu sanepan ataupun petunjuk-petunjuk isyarat kayak gitu soal diri, soal penyampaian yang nanti harus disampaikan ke teman-teman yang mereka sudah laku juga gitu. Iya. Itu sih ya sering. Siapa Mbak yang sering nemui dia? Yang sering nemui itu dari Kediri itu ya Ibu Calonarang itu, Oke. terus Empu Barada. Nah terus setelah itu dari Segoro itu juga pernah ketemu, enggak ketemu sih, yang ada ini malah saya datang ke sana. Oh, gitu ya. Saya datang ke sana memang nyuruh danyangnya diundang, istilahnya diundang gitu untuk hadir ke pesisir laut. Ya Iya. udah. Nah, sekarang gini, Diajeng. Ini yang saya mau tanyakan nih. Ketika Diajeng menemui atau mendapatkan wisik lah, itu cara membedakan antara raja itu sendiri yang datang ataukah itu korin? Itu gimana caranya membedakan? Korin. Bahasa Korin nih. Karena kadang gini loh, ada memang korin yang memang menyesatkan, dia menyerupai, tapi itu korin gitu loh. Katanya seperti itu. Nah, itu cara membedakannya seperti apa? Ya itu katanya kan kembaran juga ada kan, itu kembarannya dulu. Kayak adik Ari-Ari itu ngomongnya juga Iya, kembaran iya, gitu. benar. Saya itu memang mesti lihatnya dari segi cahaya, Mas. Selalu, karena apa? Korin pun punya partikel cahaya sendiri. Gitu ya. Iya, partikel cahaya sendiri. Raja pun juga punya. Raja, terus habis itu seperti resi, empu itu punya sendiri-sendiri. Nah, nggak bisa sih saya menyamakan ataupun teman-teman akhirnya kok nggak sama Mbak kayak gitu. Nggak bisa itu disamakan, itu memang nggak bisa. Nggak bisa ya. Orang itu kan punya apa ya, punya kemampuan ataupun wadah sendiri-sendiri. Pentiumnya juga sendiri-sendiri kan gitu sih. Ya itu yang saya lihat mesti cahaya. Nah, Oke. kalau soal itu korin apa gimana, selama saya ngomong selama itu baik gak apa-apa. Yang penting itu kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri apa enggak, udah itu. Iya. Soal itu terus tinggal yakin sama petunjuk ini, terus setelah itu dikupas lagi, diresapi lagi. Kalau memang masih mengganjal ya jangan diteruskan, udah itu sih. Iya. Ini masih terkait dengan leluhur Diajeng. Banyak kan orang yang intinya itu berhalusinasi. Ada yang mengaku titisannya si A, si B. Sekarang ini kan banyak. Ya, Bagaimana Diajeng menyikapi dengan hal tersebut? ya itu sudah jadi perjalanannya orang, Mas ya. Jadi kalau mereka pun mengaku titisan ataupun reinkarnasi, ya enggak apa-apa sih. Tapi cuman gini loh, yang bisa mengetahui dia itu titisan ataupun reinkarnasi itu rasa sebenarnya. Makanya kita mengolah rasa kan untuk tahu kitabnya seseorang juga gitu. Yang dinamakan seperti telepati kayak gitu kan.
Ya akhirnya kalau ada orang yang di depan kita bicara bahwa aku iki loh titisane dewa kayak gitu, Iya. titisane rojo, ya wes cuman gitu tak. Kalau orang bisa memahami apa ataupun bisa kayak apa ya istilahnya, menghargai orang tersebut, terus diem aja. Paling cuman oh nggih udah ya enggak apa-apa, biarin wis. Mau kita luruskan kayak apa kalau dia udah bermain seperti itu. Yang bisa tahu halusinasi apa enggak orang yang biasa mengolah rasa, itu aja intinya. Kalau kita kembali ke tadi kan pernah didatangi calon arang, terus dan juga ada nggak pesan khusus terkait dengan situasi Nusantara seperti sekarang ini? Banyak banget mas pesannya, karena saya pun kan terjun langsung ke petilasan leluhur. Di situ saya sambung rasa sama leluhur juga, terus juga ingin tahu kilas balik sejarah yang sebenarnya. Leluhur itu sebenarnya sedih karena banyak sekali sejarah yang ditambah-tambahi ataupun sejarah yang akhirnya dimanipulasi gitu, agar anak-anak muda ndak mau mempelajari, kok leluhurku kuajem gitu kan. Nah tapi di saat saya bertemu sama leluhur ya, beliau hanya berpesan ya wis kadung gitu. Nah, memang aku iki kayak ibu calon arang. Iya. Saya contoh ibu calon arang karena apa, ada yang berpikir bahwa itu negatif gitu. Ya sedih sebenarnya. Melihat Karena kondisi Nusantara seperti ini deh. iya, ya sedih karena itu tadi loh, anak-anak muda sekarang kan sosialnya itu juga cuek-cuek kan sekarang ini. Iya benar. Lebih mementingkan main game. Sedangkan loh kalian punya HP itu kan untuk mengetahui banyak hal. Iya. Gitu kan, harusnya kan itu bukan hanya berpatokan hanya satu gitu kan. Makanya leluhur ini bilang gini, iki duduk kemajuan, iki kemunduran. Ya opo kok malah dedel, arek-arek saiki unggah-unggah nggak ada gitu loh. Ke gurunya aja, kalau kita dulu kan paling enggak bu, kayak gitu jenengan, gitu kan. Nah sekarang enggak, kamu bu kamu sudah makan. Nah, saya itu pernah pas ke sekolah-sekolah aja gitu. Wah anak-anak sekarang nggak ada unggah-ungguh belas ya. Ya itu mungkin leluhur sampai ngomong iki kemunduran ya itu yang sekarang terjadi. Iya. Itu sih. Akhir-akhir ini kan banyak bencana di Aceh. Apakah ini merupakan salah satu bentuk dari kita yang kurang menghormati leluhur? Ya. Salah satunya? Iya termasuk. Termasuk ya? Ya itu tadi, karena kalian ndak mencari akarnya dulu. Masa lalu ini kan sebagai tombak semuanya sebenarnya sampai sekarang itu. Akarnya aja kamu ndak cari, kok mau tahu buahnya, mau tahu bunganya kayak gitu. Ya itu akhirnya bencana pun alam mengadili ya ini. Di saat leluhur kita pun tidak dihargai, leluhur ini deket banget sama yang kuasa, sama Tuhan gitu kan. Nah di saat leluhur yang budi luhurnya ini luar biasa aja kamu ndak hargai loh, apalagi alam gitu. Makanya alam pun ya wis, ibarat kayak kita ini disakitin orang, kita diem aja kan ada nanti karmanya yang
terjadi. Ya ibaratnya seperti itu. Iya, iya. Jadi itu memang hukum timbal balik ya. Apapun yang kita lakukan nanti menjadi sebuah manifestasi yang akan datang Ya, di kemudian ya hari. itulah kasunyatan. Kasunyatan ya. Iya. Oke. Terus ini Diajeng, langkah-langkah apa yang harus dilakukan bagi kita-kita ini kaum milenial agar bisa dekat dengan leluhur? Belajar soal sejarah, tapi memang harus apa yang memakai rasa juga. Kita belajar sejarah itu jadi bisanya menyaring intisari dari sejarah. Terus setelah itu lestarikan peninggalan para leluhur, itu juga termasuk ngabdi sama leluhur ya, caranya seperti itu. Terus menjaga, terus setelah itu lebih diperbagus lagi, umpama di situ ada petilasan ataupun ada makam para leluhur, itu lebih dirawat lagi. Itu aja sudah cukup sebenarnya. Eling itu sudah termasuk. Karena dasarnya welas asih ya sebenarnya juga di situ. Di saat kita mengingat para leluhur itu juga termasuk welas asih kita. Gitu loh.